Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Mukti, CGP Angkatan 10 dari SMP Mazaya Islamic Boarding School. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Tanjung Siang. Saya Denny Halikarya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumedang dari SDN Sawah Dadap 2. Di sini kami akan mendemonstrasikan tentang coaching mengenai supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang Bu Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik hari ini. Alhamdulillah Bu ya. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana Bu, sudah siap? Alhamdulillah sudah siap, Pak. Saya akan melaksanakan coaching dengan Bapak. Bagus. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bumi. Yang pertama yaitu mengenai praktek coaching yang kemarin Ibu Umi lakukan. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu? Untuk kegiatan praktek coaching kemarin ya Pak ya, terus terang saya teh nervous Pak, nervous, deg-degan kalau istilah nama, karena baru awal jadi belum terbiasa gitu. Kemudian juga kemarin kan coachingnya harus dengan teknik tirta, jadi harus sesuai lah Pak. Baik, jadi karena belum terbiasa ya Bu. Semoga untuk kali ini lancar ya Bu ya. Iya Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh. Iya. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Umi masih kurang yakin di bagian mana Bu? Ini Pak, jadi kalau saya itu di bagian present Pak, jadi kehadiran penuhnya itu karena kita itu harus hadir secara penuh, kemudian juga harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian juga kalau kita kurang fokus, otomatis kita itu akan menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan juga tentunya sulit Pak dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Bu Umi merasa bahwa bagian present ini yang perlu dikembangkan oleh Bu Umi ya? Iya Pak. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Tentunya dari kegiatan coaching ini saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Pak. Dan selanjutnya saya persilahkan Bu Umi untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bu Umi lakukan. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Iya. Silahkan untuk dilanjutkan Bu Umi ya. Iya. Baik Pak.
Terima kasih, semoga nanti akan berjalan dengan lancar. Iya, amin. Assalamualaikum Pak Handi, selamat siang. Bagaimana kabar Pak Handi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bumi. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Handi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik, Bu. Saya juga berterima kasih pada Ibu yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Begini, Bu. Saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Jadi saya itu mendapat tugas mengajar beberapa kelas, Bu. Nah, kadang saya itu merasa bingung, Bu. Kalau sudah berada di dalam kelas itu, ada beberapa murid itu lebih banyak diamnya. Jadi tidak seperti kelas lain, Bu, yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu, Bu, kalau dalam pembelajaran gitu. Oh iya, baik Pak Handi. Jadi Pak Handi itu masalahnya lebih kepada proses pembelajaran ya, yang ternyata setelah Pak Handi mendapat tugas mengajar di beberapa kelas yang berbeda-beda itu kondisinya seperti itu mungkin. Iya, Bu, kurang lebih seperti itu, Bu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya ya kira-kira Pak Handi inginkan dari obrolan kita kali ini itu seperti apa? Ya, Bu, saya ingin ada solusi sebetulnya, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Karena terkadang saya bingung, Bu, harus ngapain di kelas ya, Bu ya, menghadapi murid-murid yang banyak diamnya gitu atau kurang terlalu aktif di dalam kelas, Bu. Oh, seperti itu. Jadi memang menjadi hal yang membingungkan bagi Bapak Handi yang mengajar di kelas yang anak-anaknya mayoritas pendiam mungkin seperti itu ya. Baiklah, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Pak Handi hadapi saat ini atau mungkin bisa Pak Handi jelaskan bagaimana perasaan Pak Handi sewaktu Pak Handi mengajar di kelas tersebut. Iya, Bu. Jujur saja, Bu, kalau masuk di kelas ini saya pasti bingung, Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat dibandingkan diskusi, Bu. Iya. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid-murid bahwasannya saya juga belajar mata pelajaran ini. Jadi tanya ke kita juga bisa belajar bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, Iya. kelas ini tuh beda sendiri, Bu. Nah, mereka lebih suka mencatat dan itu hampir satu kelas seperti itu, Bu. Sebenarnya tidak jadi masalah sih, Bu, kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Iya. Tidak dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu memahami atau bingung begitu, Oh Bu. iya, seperti itu ya. Baiklah Pak Handi, apakah Pak Handi sudah pernah menanyakan belum kepada muridnya tentang kemauan mereka saat proses pembelajaran itu? Sudah, Bu Umi, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak. Dan saya juga minta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya. Dan anak-anak bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail, Bu. Baik saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu. Termasuk dalam bentuk PowerPoint, Bu, agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat. Tentunya ya, tapi kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu, Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang responnya, Bu. Baik Pak Handi, baik tadi Pak Handi menyampaikan bahwa Pak Handi sudah berusaha ya untuk menambah model belajar, tapi mungkin respon dari siswa masih kurang ya.
Kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Pak Handi itu, Pak Handi menginginkan murid seperti apa? Dalam pembelajaran, saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah, Bu. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun juga lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab, Bu. Dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi, ya. Jadi nanti bagaimana caranya saya ini menyampaikan materi dengan luas kepada anak-anak, begitu, Bu. Oh, baiklah. Jadi mungkin yang diinginkan oleh Pak Handi mungkin adanya komunikatif yang aktif mungkin ya. Jadi seperti itu. Iya Bu, betul. Jadi di kelas itu suasananya lebih hidup, Iya. tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak juga Bu. Iya Pak. Jadi kalau kelas itu hidup, tentunya nanti Pak Handi mudah menjelaskan ya. Lalu apa mungkin yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Pak Handi lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya Bu, mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling tukar jawaban Bu. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lainnya. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa secara individu maupun secara kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi karena nantinya mereka akan sangat memerlukan ini dalam dunia pekerjaan Bu. Karena apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih pelayanan Bu, misalkan perhotelan gitu atau di tempat-tempat jasa lainnya. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi Bu dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah menggunakan aplikasi Bu. Semacam quizzes gitu agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan Bu. Oh iya, bagus sekali ya Pak Handi, luar biasa apa yang Pak Handi sampaikan. Jadi benar-benar merencanakan bagaimana itu melakukan pembelajaran yang membuat anak itu aktif di kelas. Iya Bu, betul. Kalau boleh saya tahu kira-kira kapan ya hal tersebut akan Pak Handi lakukan? Mungkin mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan pesantren kilat ini. Oh begitu. Baiklah Pak Handi, tidak terasa ya kita sudah di penghujung akhir obrolan kita nih ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan secara singkat ini bermanfaat ya. Baik Bu, jadi obrolan kita kali ini saya merasa mendapatkan solusi juga Bu apa yang saya harus lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru Bu bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan Bu. Oh iya. Baiklah Pak Handi ya, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk tentunya untuk Pak Handi sendiri dan juga untuk saya. Saya tunggu ya Pak Handi selanjutnya bagaimana selanjutnya hasilnya dan penerapan pembelajaran tadi. Baiklah, terima kasih Pak Handi atas waktunya. Terima kasih juga Bu Umi sudah meluangkan waktu untuk saya untuk ngobrol hari ini. Selamat sore Bu, sampai jumpa kembali. Baik Bu Umi, saya pribadi memberikan aplaus yang sangat baik untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Bu Umi sudah melakukan praktek coaching dengan baik, terlihat dari alur Tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu Umi lakukan, khususnya kepada Ibu Umi selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi ini adalah bagaimana seorang coach itu dapat
menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan tentunya dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Bu Umi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Umi sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik Bu. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang kita hadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Iya Pak, betul Pak. Terima kasih Bu Umi selaku coach dan Pak Handi selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Pak Handi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak. Alhamdulillah kabar hari ini baik Pak. Ya, alhamdulillah Pak Handi ya. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Ya, bagaimana Pak Handi sudah siap? Insya Allah sudah siap Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Umi Pak. Oke. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Pak Handi. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Pak Handi lakukan kemarin. Pak Handi kira-kira bagaimana perasaannya? Perasaannya nervous Pak, karena untuk praktik coaching kemarin deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta Pak. Karena harus sesuai ya Pak ya dengan teknik tirtanya. Betul sekali, harus sesuai ya Pak Handi ya dengan teknik tirta. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak Handi kemarin ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak Handi ya. Iya Pak, siap. Ya. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi Pak yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Pak Handi masih kurang yakin di bagian apa Pak Handi? Kalau saya lebih di bagian present Pak, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif Pak dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Betul. Baik, jadi Pak Handi merasa di bagian present ini perlu dikembangkan lagi Pak Handi ya? Iya Pak, betul sekali. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Handi melakukan coaching bersama Bu Umi. Dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Pak Handi lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan Pak Handi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Handi. Alhamdulillah kabar hari ini baik. Alhamdulillah Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Umi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu Umi sampaikan pada obrolan kita kali ini Bu? Iya.
Baik ya, Pak Handi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi. Begini ya Pak Handi, saya ini sedikit ada permasalahan terutama dalam proses pembelajaran. Jadi saya itu kebetulan mendapat tugas mengajar di beberapa kelas. Nah, kadang saya itu merasa bingung ketika berada di dalam kelas itu, ternyata murid-murid saya itu ketika sedang belajar banyak diam, jadi tidak seperti di kelas lain yang biasanya selalu memberikan respon, kemudian bertanya atau bagaimana pada waktu menyampaikan materi. Nah, kelas itu tuh ternyata banyak diamnya kalau saat proses pembelajaran. Baik. Jadi lebih pada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapatkan tugas mengajar di beberapa kelas yang berbeda-beda kondisinya. Betul ya, Bu ya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih Bu yang Ibu inginkan dari obrolan kita kali ini? Tentunya saya menginginkan solusi ya Pak dari permasalahan yang saya hadapi ini. Kadang-kadang saya merasa bingung gitu Pak. Bagaimana di kelas yang ngapain aja di kelas yang murid-muridnya banyak diam dan tidak terlalu aktif di dalam kelas. Betul Bu, memang menjadi hal yang membingungkan ya Bu ya, ketika mengajar di kelas yang anak-anak mayoritasnya pendiam. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Umi waktu mengajar di kelas tersebut Bu? Jujur saya ya Pak ya, waktu mau masuk ke kelas ini saya pasti bingung. Nah, nanti saya itu mau ngapain ya, kemudian mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu tentunya lebih suka mencatat daripada berdiskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal proses pembelajaran, di mana di awal semester saya sampaikan ke murid-murid saya tentang mata pelajaran ini. Jadi saya tanya kepada murid-murid saya lebih menyukai model pembelajaran seperti apa, atau biar mereka juga bisa belajar bareng. Dimana di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, ternyata kelas ini berbeda sendiri. Nah, mereka itu ternyata lebih suka mencatat dan hampir sama untuk satu kelas. Nah, sebenarnya ini tidak jadi masalah sih Pak. Tapi kalau pembelajarannya itu berbeda, kita tidak dapat memaksa juga maunya anak seperti apa. Tetapi yang membuat saya terkadang bingung adalah ternyata respon mereka itu pada saat proses pembelajaran hanya diam, bahkan tidak memahami dan kadang bingung gitu Pak. Oh, baik Ibu. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan kepada murid-murid Ibu tentang kemauan mereka pada saat belajar, Bu? Oh, sudah Pak, beberapa hari kemarin saya bertanya kepada anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya, karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan itu ada pada saya, dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detil Pak. Kemudian juga saya terima dan saya akan berusaha memperbaiki, tentunya dengan menambah literasi dan juga menambah detil dari pembelajaran itu. Nah, dalam bentuk misalnya PPT, nah agar tentunya anak-anak lebih bisa menyimak dan mencatat. Tentunya saya kembali lagi kepada apakah itu sesuai dengan yang mereka harapkan atau tidak. Jadi dalam pembelajaran agar mereka itu tidak banyak diam atau kurang respon, Pak. Seperti itu. Baik Ibu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model pembelajaran ya, tapi masih kurang respon dari murid-murid Ibu ya Bu ya. Ya. Lalu kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa Bu? Tentunya saya dalam proses pembelajaran itu menginginkan murid yang lebih aktif. Nah, lebih aktif
dalam berkomunikasi tentunya komunikasi itu harus dua arah ya Pak ya. Jadi murid itu tidak hanya menjadi objek tetapi lebih menjadi subjek. Jadi mereka itu tidak hanya mendengarkan saja tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru sedang menyampaikan materi. Baik Bu. Jadi Ibu lebih suka kelasnya itu komunikatif ya Bu, aktif dan juga anak-anak responsif ya Bu ya. Iya Pak. Jadi kelas itu bisa dilihat jadi bisa hidup. Jadi tidak hanya guru yang menjelaskan, tetapi murid hanya mendengarkan saja. Tetapi tentunya ada pertanyaan-pertanyaan juga dari siswa. Kemudian apa yang mungkin Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut Bu? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Menurut saya ya Pak ya mungkin saya lakukan adalah dengan cara merubah pembelajaran atau model pembelajaran, di mana mungkin saya akan meminta gitu kepada murid-murid saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan secara pribadi dan saling bertukar pikiran dan untuk menjawab. Jadi mereka itu tentunya lebih aktif bisa menjawab dan tentunya juga bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi. Nah, tugas itu bisa diberikan baik itu secara individu atau kelompok agar mereka tentunya bisa mengasah kemampuan dalam berkomunikasi. Karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja apabila bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan yaitu seperti perhotelan. Tentunya kegiatan semacam diskusi seperti ini tentunya anak-anak itu harus berpartisipasi. Kalau banyak yang tidak aktif mungkin saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes ataupun juga metode yang lebih bervariasi agar mereka tidak bosan. Baik Bu, luar biasa sekali Bu idenya untuk pembelajaran Ibu. Nah, Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak dapat aktif di kelas ya Bu ya? Iya Pak. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan Bu? Mungkin mulai minggu depan Pak setelah kegiatan yang ada di sekolah ini sedang kegiatan pesantren kilat. Baik Bu, tidak terasa kita udah di akhir obrolan ya Bu ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan nih Bu dari obrolan kita kali ini Bu? Baik Pak, jadi dari obrolan ini saya merasa dapat menemukan solusi tentang masalah saya dan apa yang harus saya lakukan dalam membimbing anak-anak di kelas, dan juga tentunya saya memiliki keberanian Pak dan ingin mencoba hal baru bersama murid-murid saya di kelas agar tentunya pembelajaran ini lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya Bu ya. Dan saya tunggu cerita baik dari Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih Bu Iya. atas waktunya untuk Sama-sama berdiskusi Pak, hari ini. terima kasih. Sekian ya Bu untuk hari ini diskusinya, mudah-mudahan kedepannya semakin baik lagi pembelajarannya. Iya Pak. Sampai berjumpa lagi Bu. Iya, sama-sama. Baik Pak Handi, kita beri aplaus untuk kegiatan coaching hari ini. Baik, Pak. Pak Handi sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Terlihat alur kita pada percakapan tersebut, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Pak Handi lakukan, khususnya kepada Pak Handi selaku coach. Menurut Pak Handi, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi Pak? Baik Pak, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya Pak. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Handi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya, betul? Ya, betul Pak. Kemudian Pak Handi
sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Pak Handi sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul Pak. Untuk kedepannya insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan praktek coaching ini dengan sempurna Pak. Iya, terima kasih Pak Handi selaku coach dan Bu Umi selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Alhamdulillah kabar saya baik pada hari ini. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana Pak Ali? Sudah siap? Siap Bu. Hari ini saya melaksanakan coaching dengan Bapak Handi. Berhubung tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Ali. Yang pertama yaitu mengenai praktek coaching yang telah Pak Ali laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Ali? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous Bu. Dengan deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirta. Karena harus sesuai kan Bu itu. Betul sekali Pak Ali. Jadi karena memang belum terbiasa ya Pak Ali, jadi mungkin agak deg-degan. Iya betul Bu. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak ya. Iya Bu. Baiklah, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan oleh Pak Ali, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian juga sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga tentunya mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang menurut Pak Ali masih kurang itu di bagian apa ya Pak? Kalau saya lebih di bagian present Bu. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita kurang aktif dalam menanggapi coach. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah Pak Ali, tentunya merasa bahwa di bagian present ini atau ini Pak Ali tentunya harus dikembangkan lagi ya. Iya Bu. Terakhir ya Pak Ali, apa yang Pak Ali inginkan dari kegiatan coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oh baiklah, semoga kegiatan coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak Ali ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Pak Ali untuk melakukan coaching ini, dan sebagai observer saya akan mengamati kegiatan coaching yang Pak Ali lakukan. Apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present nantinya apakah akan biasa saja atau justru bisa meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan ya Pak Ali. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar. Sama-sama. Silahkan Pak Ali. Kita beri aplaus ya untuk kegiatan praktek coaching hari ini Pak Ali ya. Pak Ali ternyata sudah melakukan praktek coaching dengan baik, terlihat dari alur tirta
di mana pada percakapannya yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terlihat. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Pak Ali lakukan, khususnya kepada Pak Ali selaku coach. Menurut Pak Ali, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Pak Ali akan melakukan sendiri pada proses pembelajaran selanjutnya ya. Ya. Kemudian tentunya Pak Ali ingin menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present ya Pak Ali ya tadi, dan tentunya kehadiran penuh di sini juga saya mengamati bahwa Pak Ali sudah melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh tentunya menjadi pendengar setia pada kegiatan praktek coaching ini juga bisa memberikan pertanyaan berbobot yang membuat coaching menjadi lebih terbuka dan tentunya merasa nyaman apabila ingin menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Juga selain itu juga dapat memotivasi coaching untuk melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul Bu. Terima kasih sekali ya selaku coach Pak Ali dan selaku coach Pak Handi atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita bahwa kita semua menjadi coach itu tentunya harus memperhatikan kompetensi-kompetensinya sehingga akan tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Ali, selamat siang Pak Ali, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Pak Ali untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya. Bagaimana Pak, sudah siap? Siap Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Bumi. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai praktek coaching Pak, yang Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana Pak perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya nervous Pak. Deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirtanya. Karena harus sesuai kan Pak? Iya. Iya betul Pak, harus sesuai. Jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak. Iya Pak. Nah baik Pak, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga ini mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kira-kira yang Pak Ali masih kurang yakin di bagian apa Pak? Kalau saya lebih di bagian present Pak. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik Pak. Bapak merasa bahwa di bagian presence ini perlu dikembangkan ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah, terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching hari ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence, apakah nanti akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik Pak. Silahkan Bapak untuk dilanjutkan coachingnya Pak. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Baik.
Saya berikan apresiasi yang sangat baik sekali kepada Bapak untuk praktek coaching hari ini, Pak. Nah, Bapak dan juga Ibu Umi sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat alur tirtanya pada percakapannya itu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan khususnya pada Bu Umi. Nah, selaku coach, menurut Bapak nih, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Pak? Menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Koci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan Koci dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, Pak. Baik, Pak. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bapak lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya, Pak ya. Kemudian tadi Bapak sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Bapak sudah dapat melakukan dengan baik, Pak. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat Koci menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi Koci dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Iya betul, Pak. Nah, terima kasih Pak Ali selaku coach dan Bapak Ibu Umi selaku Koci atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semuanya bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi Koci. Akhir kata untuk hari ini saya ucapkan selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak.